Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari Dayat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kala itu ketika anak-anak seusianya akan menanyakan kepada ibunya tentang menu makanan di rumah mereka hari itu, maka Dayat akan menanyakan kepada ibunya tentang jatah makanan yang akan didapatnya hari itu. Anak sulung dari 4 bersaudara itu sudah merasa sangat senang sekali ketika dia mendapatkan jatah sepiring nasi putih dengan taburan garam halus untuk menambah rasa dari sebuah kenikmatan yang akan membuat perutnya terasa kenyang hari itu. Tapi tidak jarang Dayat akan membiarkan perutnya berbunyi nyaring ketika dia tidak mendapatkan jatah makan, karena harus bergantian dengan ibu dan adik laki-lakinya yang usianya hanya terpaut 3 tahun darinya. Ayah Dayat yang konon katanya merantau ke pulau seberang itu tidak juga kunjung pulang setelah 2 tahun kepergiannya. Tidak ada kabar berita dari orang yang seharusnya bertanggung jawab dengan kehidupan keluarganya itu. Setiap kali Dayat menanyakan kepada ibunya tentang di mana keberadaan ayahnya, maka ibunya pun hanya terdiam tanpa memberi sebuah jawaban. Lalu dia pun akan meneteskan air mata, seolah ayahnya adalah sumber kesedihan bagi ibunya. Kaos oblong kumal dan celana pendek yang bolong di bagian tengahnya selalu dipakai oleh Dayat setiap harinya untuk menutupi tubuh kurusnya ketika dia bermain dengan anak seusianya. Walaupun selalu menjadi bahan candaan teman-temannya serta menjadi bahan cemoohan para tetangganya, tapi Dayat yang merupakan seorang anak periang dan jarang terlihat marah itu tidak sekalipun menanggapi hinaan-hinaan yang datang menyerang dirinya. Karena ibunya selalu mengatakan, jika kemiskinan hanyalah sebuah keadaan hidup dan setiap keadaan pasti akan berubah, layaknya siang yang akan berganti menjadi malam. Tapi walaupun Dayat tidak pernah marah ketika diri dan keluarganya dihina, Dayat selalu mengingat siapa saja orang-orang yang telah menghinanya. Hal itu sengaja dilakukan Dayat untuk memacu semangat hidupnya agar menjadi seseorang yang layak dihargai di tengah-tengah masyarakat. Dayat yang hanya bersekolah selama 2 tahun terpaksa harus meninggalkan bangku sekolahnya ketika dia sudah mulai bisa membaca dan menulis. Menurutnya, dengan hanya bisa membaca dan menulis serta mengenal angka, itu sudah cukup baginya. Selain tidak ingin membebani ibunya, Dayat juga lebih mementingkan keempat adiknya agar bisa ikut mengenyam pendidikan sekolah dasar dan juga untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Memasuki usianya yang ke-13 tahun, Dayat pun mulai bekerja serabutan. Apapun dia lakukan untuk dapat membantu ibunya dan dapat makan nasi putih, walau hanya dengan taburan garam. Setelah banyak yang mengenal Dayat sebagai anak yang bisa dan mau bekerja apapun, akhirnya nasib Dayat perlahan-lahan berubah. Walau hanya dengan lauk, tahu, dan tempe, tapi kini Dayat dan adik-adiknya serta ibunya tidak lagi kelaparan. Selain itu, Dayat juga bisa membantu ibunya membayar uang SPP bulan adiknya yang saat itu sudah menginjak kelas 3 SD. Nasib Dayat pun berubah drastis ketika Dayat bertemu dengan Bang Buluk. Seorang pemuda yang berusia 25 tahun itu sering meminta Dayat untuk mengantarkan barang-barang dalam bungkusan kecil, dengan imbalan yang terbilang cukup besar kala itu. Walaupun hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 sekolah dasar, tapi Dayat bukanlah seorang remaja yang bodoh atau mudah untuk dibodoh-bodohi. Karena merasa curiga dengan barang yang dibungkus kecil dan diantarnya ke beberapa orang yang telah menjadi langganannya, Dayat pun mencoba membuka satu barang yang akan diantarnya. Sialan, pantesan Bang Buluk berani ngasih upah gede, ternyata beginian yang suruh nganter. Kampret bener dah. Gerutu Dayat sambil kembali merapikan barang yang ternyata berisi daun kering serta beberapa butir obat yang dilarang. Ya mau gimana lagi,
Yang penting aman. Beras di rumah aman, sekolah SPP si Oji aman. Ucap batin Dayat yang kembali berjalan untuk mengantarkan barang yang dibawanya itu. Setelah beberapa bulan bekerja bersama Bang Buluk, Dayat pun mulai dapat membeli baju baru, sepatu dan celana jeans yang sangat diimpikannya sedari kecil. Selain itu, Dayat juga bisa membelikan adik-adiknya pakaian yang layak serta sedikit uang jajan setiap harinya. Hal itu pun membuat Butini merasa curiga dengan pekerjaan Dayat yang hanya serabutan, tapi kini dapat memiliki banyak uang. "Yat, lu kagak pernah kan nyolong barang orang?" tanya Butini dengan suara lembutnya. "Lah kagak pernah, Mak. Amit-amit bayi bedong dah. Saya mah bukan maling," jawab Dayat yang merasa terkejut dengan pertanyaan ibunya. "Terus lu dapat duit segitu banyaknya dari mana, Yat? Kan kerjaan lu asal goblek doang," tanya Butini sambil menjahit pakaian bekas yang baru saja diberikan oleh tetangganya. "Saya nganter-nganter barang, Mak. Tiap hari kan bisa sampai 4 tempat naik turun mikrolet, metro mini, PPD. Ribet dah kalau diceritain." "Emak tenang aja, yang penting saya kagak nyolong," balas Dayat sambil membaringkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang memiliki bau khas dari ompol adik-adiknya. "Tumben si Oji sama yang lainnya udah pada tidur, Mak?" tanya Dayat yang terus menemani ibunya menjahit gaun anak-anak yang akan dipakai Marni ke ulang tahun temannya besok. "Adik lu sekarang tidurnya sore. Alhamdulillah dia pada kenyang, jadi tidurnya anteng, Yat," jawab Butini sambil tersenyum ke arah Dayat. "Emak kagak tahu harus bilang apa lagi, Yat. Emak cuma bisa bilang terima kasih karena lu udah ngebantu emak buat nyukupin kebutuhan hidup keluarga kita," Ibu Butini dengan wajah sendu dan mata yang berkaca-kaca. "Lah, itu kan emang udah tugas Dayat, Mak. Sekarang Dayat udah bisa gantiin posisi bapak. Jadi udah kewajiban Dayat buat nyukupin kebutuhan kita, Mak. Yang penting emak sehat-sehat ya. Udah kagak usah dipikirin lagi," ujar Dayat yang langsung memalingkan wajahnya untuk menutupi kesedihannya. Walau berusaha tetap tegar di hadapan ibunya dan terus saja bersikap konyol di depan teman-temannya, tapi sebagai manusia biasa, Dayat sangatlah merasa sedih dan kesepian. Rasa rindu kepada sosok ayah yang kali terakhir ia temui ketika dia masih berusia 6 tahun itu membuat Dayat menitikkan air mata dalam sunyinya malam. Tidak sekalipun Dayat mengeluhkan nasibnya dan tidak sekalipun Dayat menunjukkan kesedihannya kepada siapapun, bahkan kepada ibunya sendiri. Merasa sangat bersyukur dengan apa yang dijalani Dayat, dia pun mulai menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Dayat yang sudah sangat akrab sekali berteman dengan kemiskinan pun memiliki cita-cita untuk membuka sebuah usaha yang akan dikelolanya bersama sang ibu. Tanpa rasa lelah dan takut, Dayat pun terus bekerja mengantarkan barang yang sebenarnya adalah barang terlarang. Di usianya yang masuk ke angka 15 tahun itu, Dayat harus mengalami kepedihan hidup yang sangat teramat pedih. Selain harus mengurus ketiga adiknya seorang diri, Dayat pun harus terus mencari uang untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. Dibantu Oji yang sudah duduk di kelas 4 sekolah dasar itu, Dayat pun terus berjuang untuk menghidupi Ita yang masih berusia 7 tahun dan sudah duduk di kelas 1 sekolah dasar, serta Mia yang masih berusia 5 tahun kala itu. Selain harus mengalami pahit getirnya kenyataan hidup, Dayat pun harus berurusan dengan hal-hal gaib sepeninggal ibunya. Karena yang menjadi penyebab kematian Butini adalah pembunuhan yang disertai dengan tindak kekerasan seksual. Semua itu berawal dari kedatangan Bang Buluk ke rumahnya bersama Bang Roger dan Bang Komar. Ketiga pemuda yang biasa ditemui Dayat di markas mereka itu mendatangi rumah kecil yang dihuni Dayat dan ibunya serta ketiga adiknya. Awalnya kedatangan Bang Buluk dan yang lainnya memiliki maksud baik, yaitu mereka hendak menjenguk Dayat yang sudah 1 minggu belakangan sakit dan tidak bisa bekerja. Tapi setelah melihat Butini, ketiga pemuda yang sudah sangat akrab sekali dengan minuman keras serta obat-obatan terlarang itu mulai tertarik dengan kecantikan Butini. Hari itu Dayat yang sudah sembuh dari sakitnya mulai beraktivitas seperti biasanya, walau masih merasa belum begitu bugar. Tapi Dayat memaksakan diri untuk bekerja seperti biasanya, karena Bang Buluk mengancam akan mencari pengganti Dayat jika Dayat tidak segera bekerja. Sebenarnya hari itu Dayat merasa ada sesuatu yang aneh dengan ibunya, karena sedari semalam ibunya selalu mengatakan ingin menyusul ayahnya karena sudah lelah dengan kehidupan yang dijalani kala itu. Tapi Dayat pun mencoba menghibur ibunya dengan mengatakan jika nanti
dia akan mencarikan uang sebagai ongkos untuk mencari keberadaan ayahnya. Sesampainya Dayat di sebuah rumah tua bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas oleh Bang Buluk, Bang Roger, dan Bang Komar, Dayat pun menerima beberapa barang untuk diantarkan. Tidak seperti biasanya, kala itu ada beberapa barang yang harus diantar dengan 2 alamat baru dan belum pernah dikunjunginya. Di alamat yang ini, lu ketemu sama Amrun, Yat. Dia nunggu di taman jam 2 sore. Nah yang ini, lu langsung aja masuk ke komplek perumahannya. Dia nunggu di rumah. Barang yang lainnya ke tempat biasa saja, ujar Bang Buluk yang memberi penjelasan kepada Dayat. Paham belum lu, Yat? Sahut Bang Komar sambil menuang minuman berbusa ke dalam gelas besar. Lah tenang aja Bang, masa iya saya kagak paham? Balas Dayat sambil menata barang-barang kecil yang akan dibawanya. Ya udah Bang, saya jalan dulu dah. Imbu Dayat yang sudah bersiap untuk beraksi. Ini ongkosnya, udah gue lebihin tuh, pulangnya lu bisa naik bajai. Nah ini upah lu, gue lebihin juga biar bisa makan enak lu hari ini, ucap Bang Roger sambil memberikan uang kepada Dayat. Oke Bang, saya cabut dulu ya, balas Dayat yang langsung berlalu pergi. Oke Yat, hati-hati ya, balas Bang Buluk sambil terus menatap Dayat hingga tubuhnya hilang di balik tembok yang ditumbuhi pohon rambat itu. Sementara itu ketika hari menjelang siang, Oji dan Ita yang sedang bersiap untuk berangkat ke sekolahnya tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan Bang Buluk, Bang Roger, dan Bang Komar ke rumah mereka. Setelah memanggilkan Butini yang sedang berada di belakang rumah, Oji dan Ita pun langsung berpamitan untuk berangkat ke sekolahnya. Dan entah apa yang terjadi dengan Butini hari itu, karena ketika Oji dan Ita pulang dari sekolah, sudah banyak orang yang berkerumun di rumahnya. Rumah kecil yang berada di tengah kebun palem besar itu memang menjadi rumah yang jauh dari rumah-rumah lainnya. Walaupun pada pagi harinya di depan halaman rumah yang sebagian dindingnya masih menggunakan papan kayu dan bilik bambu itu ramai dengan anak-anak yang bermain, tapi akan terlihat sangat sepi ketika jam menunjukkan pukul 12 siang. Menurut beberapa orang yang sudah berada di rumah Butini, siang itu ada salah satu tetangga yang tinggal di ujung gang. Sebelum masuk ke kebun palem tempat rumah Butini berada, mendengar suara Mia terus saja menangis. Karena merasa kasihan dengan Mia, Bu Atin pun langsung berlari ke rumah Butini dan mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Karena tidak ada jawaban dari Butini, Bu Atin pun langsung masuk ke dalam rumah yang pintu depannya agak sedikit kebuka kala itu. Dan betapa terkejutnya Bu Atin dengan apa yang dilihatnya kala itu. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Bu Atin pun menghampiri Mia yang berada di samping tubuh kaku Butini yang kedua matanya masih terbuka lebar itu. Ya, Butini ditemukan oleh Bu Atin di dalam rumahnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa, dengan kedua mata terbelalak dan terdapat luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Awalnya pihak keluarga dekat Butini dan warga sekitar hendak melaporkan kematian Butini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi dikarenakan tidak ada saksi mata ataupun bukti-bukti yang dibutuhkan, setelah urung untuk melaporkan kejadian naas itu, keluarga dan warga sekitar pun akhirnya sepakat untuk langsung menguburkan jasad Butini karena hari sudah semakin sore. Tanpa menunggu kedatangan Dayat, jenazah Butini pun langsung dimakamkan setelah sebelumnya dimandikan dan disolatkan. Entah kemana perginya Dayat hari itu. Semua orang pun memikirkan keadaannya. Keluarga dan warga sekitar sudah mencari Dayat di tempat biasa Dayat berada, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya kala itu. Sekitar pukul 9 malam, Dayat baru saja turun dari sebuah mikrolet dan menyeberang jalan lalu masuk ke jalan yang akan mengantarnya menuju ke tempat tinggalnya. Gelap dan sunyi, pada saat teras tempat belumlah seramai sekarang. Walaupun begitu, Dayat terus berjalan tanpa sedikit pun rasa takut. Dan setelah melewati pabrik susu yang sudah terbengkalai, Dayat pun melihat sosok perempuan yang sepertinya tidak asing lagi baginya. Bulu kuduk Dayat pun meremang. Dia menghentikan langkahnya sambil mengusap kedua matanya berharap apa yang dilihatnya itu adalah seseorang yang juga akan menuju ke daerah tempat tinggalnya. Tapi anehnya, setelah angin berembus pelan, sosok perempuan yang sepertinya dikenal Dayat itu pun langsung menghilang dari pandangan matanya. Tidak ada yang Dayat pikirkan lagi saat itu, karena jika dia memikirkan tentang makhluk-makhluk gaib yang konon katanya sering mengganggu orang-orang yang melewati daerah itu, maka Dayat pun akan merasa ketakutan. Setelah melewati tempat pembuangan sampah yang besar dengan bau menyengat yang membuat Dayat menutup hidungnya itu, dia pun mulai masuk ke arah sebuah gang.
dan melewati bangunan sekolah dasar tempat di mana kedua adiknya bersekolah. Setelah melewati gedung sekolah yang gelap gulita itu, Dayat pun terus berjalan hingga melewati beberapa rumah warga sebelum dia berbelok dan masuk ke jalan setapak yang terdapat 5 bangunan rumah yang ditempati oleh keluarga Pak Maman dan keluarga Bu Atin, serta beberapa keluarga lainnya. Setelah itu Dayat pun berbelok ke arah kiri dan mulai memasuki kebun palem yang terdapat banyak pohon besar di sana. Keanehan pun mulai kembali ditemukan Dayat ketika dia melihat ibunya berjalan ke arahnya dan dari kejauhan tampak pintu rumahnya agak sedikit terbuka. Merasa sangat heran dengan apa yang akan dilakukan ibunya, Dayat pun menghentikan langkahnya dengan maksud menunggu ibunya sampai di hadapannya. "Mau kemana, Mak?" tanya Dayat dengan senyum sumringahnya, walau dia sedikit merasa aneh dengan ibunya kala itu. Dengan wajah pucat dan dibalut kesedihan mendalam, Butini pun terus memandangi Dayat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walau merasa heran dengan ibunya saat itu, tapi Dayat tidak berani untuk menanyakan apa yang sedang terjadi pada beliau. Karena biasanya Butini akan terdiam dengan kesedihan di wajahnya ketika dia teringat Pak Secep yang tidak lain adalah ayah dari Dayat. "Emak lagi kurang enak badan ya. Ayo dah Mak, kita masuk ke rumah. Lagian itu rumah ngablak begitu, ntar tikus pada masuk lagi," ujar Dayat yang mencoba mencairkan suasana. "Maafin emak ya Yat. Emak kagak pernah nyenengin Dayat. Emak cuma bisa ngerepotin Dayat terus. Maafin emak ya Neng," balas Butini dengan suara datar dan tatapan mata kosong yang memandang ke arah gang yang tidak jauh dari tempat mereka berada. "Kagak apa-apa Mak, Dayat kagak pernah ngerasa direpotin. Kan emang udah jadi tanggung jawab Dayat. Sekarang masuk yuk Mak. Dayat capek banget Mak, seharian muter-muter sampai ke Ancol tadi," balas Dayat yang berjalan maju untuk mendekat ke arah ibunya. "Maafin emak Yat. Emak nitip si Oji, Ita, sama Mia ya Yat. Lu urusin adik-adik lu, jangan lu omelin Yat. Pokoknya emak titip mereka ya Yat," ujar Butini yang membuat Dayat merasa kebingungan. "Ya udah Mak, ayo kedah kita pulang," balas Dayat yang tidak mencurigai apa yang terjadi sebenarnya. "Iya Yat," balas Butini yang membuat Dayat berjalan ke arah rumahnya karena hari itu dia merasa sangat lelah sekali. Semakin Dayat berjalan dan berada dekat dengan rumahnya, Dayat merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang ada di teras rumah kecil milik orang tuanya. Semua mata pun memandang ke arah Dayat penuh kesedihan dan penyesalan. Di rumah kecil itu terlihat ada paman Dayat, yaitu adik dari Butini yang bernama Bang Saman, serta beberapa orang keluarga dekat Butini lainnya. Ada juga Pak Maman dan Pak Abeng yang merupakan tetangga yang paling dekat dengan rumah Butini, serta Bu Atin dan beberapa orang lainnya di dalam rumah sederhana itu. "Yang sabar ya Tong, maafin kita semua yang ada di sini, kita nggak bisa bantu apa-apa," ujar Bang Saman yang membuat Dayat terkejut dengan penuturan pamannya itu, yang langsung berdiri dan menghampirinya ketika Dayat sampai di depan rumahnya. "Ada apaan sih Bang? Tumbenan bener pada ngumpul di rumah. Nah, itu emak saya mau kemana? Lagi banyak orang, dia pergi ke depan," balas Dayat sambil membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah ibunya berada. "Emak lu udah gak ada Yat. Emak lu udah pergi jauh," balas Bang Saman sambil meneteskan air matanya. "Jauh gimana? Oh no, barusan saya ketemu emak. Dia di situ tuh," balas Dayat sambil menunjuk ke arah barisan pohon palem besar yang baru saja dilewatinya. "Emak lu udah meninggal Dayat. Emak lu udah kagak ada," saut Bu Atin yang langsung berdiri dan keluar sambil menangis histeris. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Atin, Dayat pun langsung berlari ke dalam rumah. Tapi betapa terkejutnya Dayat ketika di dalam rumahnya dia tidak lagi melihat ibunya berada di sana. Dayat pun langsung berlari ke arah belakang rumahnya untuk mencari keberadaan ibunya. Tapi semuanya sia-sia karena ibunya sudah dimakamkan sekitar pukul 5 sore tadi. "Emak saya mana Bu? Emak saya mana?" seru Dayat yang mulai menangis mencari keberadaan ibu. Orang-orang dan keluarga Butini yang ada di rumah itu pun langsung berusaha menenangkan Dayat dengan menceritakan apa yang telah ditemui oleh Bu Atin tadi siang. Dengan perasaan hati yang hancur, Dayat pun berusaha tegar menerima kenyataan yang ada dan terus berusaha mengikhlaskan kepergian ibunya.
Keesokan harinya Dayat pun diantar paman serta saudara sepupunya untuk berziarah ke makam Butini. Dengan kesedihan yang mendalam, Dayat pun berangkat ke sebuah pemakaman umum untuk melihat tempat pembaringan terakhir ibunya. Dayat dan Bang Saman serta sepupunya yang bernama Alun dan juga Bu Atin bersama Bu Yati pergi meninggalkan pemakaman umum tersebut dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, air mata Dayat pun kembali jatuh. Melihat adik-adiknya juga masih diselimuti kesedihan. Dengan penuh kasih sayang, Dayat pun langsung menggendong Mia yang kala itu masih berusia sekitar 5 tahun. Sambil mengenang ibunya, Dayat pun memeluk erat tubuh Mia. Sambil terus meminta maaf kepada ibunya karena dia tidak mampu menjaga ibunya dan tidak berada di sisinya di saat-saat terakhirnya di dunia. Tidak lama kemudian Bang Saman dan yang lainnya pun berpamitan untuk pulang. Dengan cepat Dayat pun menghapus air matanya dan menemui Bang Saman untuk mengantarnya pulang. "Yat, ntar malam kita nggak ada yang bisa kemari. Lu nggak apa-apa kan di rumah sama adik-adik lu?" tanya Bang Saman kepada Dayat. "Iya bang, kagak apa-apa. Saya bisa jaga adik-adik saya," balas Dayat sambil kembali mengusap air mata yang membasahi kedua pipinya. "Bukan apa-apa Yat. Ntar malam abang ada pengajian di rumah tetangga abang. Nah pengajian di sini kan ntar malam ketiga sama malam ketujuh. Jadi malam ini kita pada kagak kemari nih," ujar Bang Saman yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Dayat. "Iya bang, kagak apa-apa. Makasih nih bang sebelumnya. Kalau emak ada salah, tolong maafin ya bang," balas Dayat sambil menahan kesedihannya. Beberapa saat setelah kepergian Bang Saman, Alin dan yang lainnya, Dayat pun kembali kedatangan tamu. Ya, kala itu Bang Buluk, Bang Roger dan Bang Komar datang untuk mengucapkan turut berduka cita kepada Dayat. Tapi di antara ketiga orang yang datang ke rumah Dayat hari itu, hanya Bang Roger yang terlihat sangat gelisah ketika mereka sedang berbincang dengan Dayat. Entah apa yang dialami Bang Roger kala itu, tapi wajahnya tiba-tiba saja menjadi pucat, dengan butiran keringat yang meleleh dari keningnya. Kecurigaan Dayat saat melihat Bang Roger bukanlah karena hal lain, tapi Dayat mengira jika Bang Roger sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau daun kering yang sering dijadikannya rokok yang membuatnya berhalusinasi. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kepada Bang Roger saat itu bukanlah karena pengaruh obat atau barang haram lainnya, tapi dia seperti ketakutan melihat sosok makhluk yang ada di rumah Dayat kala itu. Karena merasa sudah tidak nyaman berada di rumah Dayat, Bang Roger pun mengajak Bang Buluk dan Bang Komar pergi dari sana. Dan setelah memberikan sejumlah uang dan amplop sebagai uang duka, ketiga pemuda itu pun pergi meninggalkan rumah Dayat. Bersamaan dengan itu, dari arah depan datang Bu Atin dan Bu Yati membawakan makanan untuk Dayat dan adik-adiknya. Kedua ibu-ibu yang menjadi tetangga terdekat dari rumah Dayat itu pun berpapasan dengan Bang Buluk, Bang Roger serta Bang Komar. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, Bu Atin pun lalu menanyakan kepada Dayat tentang ketiga pemuda yang terlihat urakan itu. "Itu teman-teman elu Yat?" tanya Bu Atin yang baru saja sampai di depan rumah Dayat. "Iya Mbok, teman kerja saya," balas Dayat sambil tersenyum. "Kayaknya kemarin itu orang juga datang kemari dah. Apa gua salah lihat kali ya?" balas Bu Atin yang langsung masuk ke dalam rumah bersama Bu Yati untuk menaruh makanan yang mereka bawa ke meja dapur rumah tersebut. "Kemarin lagi kali Pok, pas saya di rumah, emang mereka pada datang. Tapi kalau kemarin kan saya nggak ada di rumah," balas Dayat yang menyusul masuk. "Hati-hati Yat, jangan sembarangan bergaul. Zaman sekarang mah ngeri." "Iya Pok, makasih ya," balas Dayat sambil tersenyum. "Maafin nih, kita cuma masak seadanya. Lu ajak dah adik-adik lu makan, udah siang," ujar Bu Atin yang langsung berpamitan pulang. Setelah menyiapkan makan untuk adik-adiknya, Dayat pun mengajak Oji, Ita dan Mia untuk makan bersama. Di tengah-tengah mereka sedang menyantap makanan yang baru saja diantarkan oleh Bu Atin dan Bu Yati. Dayat dan adik-adiknya mendengar suara pintu rumah bagian belakangnya terbuka dengan sendirinya. Bersama dengan itu, Mia pun memalingkan wajahnya dan melihat ke arah dapur sambil berkata, Mama pulang," seru Mia sambil berdiri dan berlari ke arah belakang. Dayat, Oji dan Ita pun langsung menyusul adiknya yang berhenti menatap pintu belakang rumahnya yang terbuka. "Mama kok pergi lagi bang? Mama pergi bang," ujar Mia sambil menunjuk ke arah luar.
Karena tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Dayat pun langsung menggendong adiknya dan meminta Oji untuk menutup pintu belakang rumahnya dan memintanya untuk menguncinya dengan rapat. "Ji, kemarin lu tahu nggak kalau Bang Buluk, Bang Roger sama Bang Komar datang kemari?" tanya Dayat sambil menyuapi Mia. "Iya Bang, kemarin emang orang-orang itu datang ke sini, tapi nggak tahu ngapain. Orang Oji sama Ita langsung berangkat ke sekolah," jawab Oji sambil terus mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. "Ngapain itu orang pada kesini? Kan mereka habis ketemu gue paginya," gumam Dayat dalam hatinya. Setelah sore datang dan perlahan langit pun mulai gelap, Dayat dan ketiga adiknya pun menghibur diri mereka masing-masing di dalam rumah tersebut, agar tidak terlalu memikirkan kepergian ibu mereka. Satu persatu adik-adik Dayat pun mulai tertidur dengan lelapnya. Dan karena merasa sangat kesepian, Dayat pun membuat kopi yang beberapa hari lalu dibelinya di warung yang berada di seberang jalan besar yang berdekatan dengan sekolah dasar tempat Oji dan Tia bersekolah. Kopi ayam merak yang pada masanya menjadi kopi favorit masyarakat itu menjadi teman Dayat melewati malam bersama rokok bentul biru yang beberapa minggu terakhir mulai dikonsumsi oleh Dayat. Sambil memandang sebatang rokok yang kini dipegangnya itu, ingatan Dayat pun kembali ke masa di mana dia meminta izin kepada ibunya untuk merokok. Air matanya pun kembali menetes ketika mengingat perkataan-perkataan dari ibunya menjelang hari-hari terakhir Dayat bersamanya. "Ngerokok boleh aja ya, tapi jangan banyak-banyak. Sama satu hal, emak pesen ya, jangan pernah mabok-mabokan ya, dosa," ujar Butini yang terngiang-ngiang dalam benak Dayat. Tapi tidak lama kemudian hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh Dayat pun terjadi kepadanya. Setelah dia menghabiskan sebatang rokok yang sedari tadi terus dipandanginya itu, tiba-tiba Dayat mendengar suara pintu rumahnya diketuk beberapa kali. Dan tidak lama setelah itu, samar-samar Dayat mendengar suara Butini memanggilnya. "Yat, bukan pintu Yat, emak mau masuk, emak kedinginan Yat," ujar suara Butini dari balik pintu rumahnya. Walau sempat merasakan takut dan seluruh tubuhnya merinding, tapi Dayat yang masih berharap ibunya kembali pun langsung menepis rasa takutnya dan berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Sosok perempuan yang sangat dikenal oleh Dayat itu pun terlihat berdiri memunggunginya dengan mengenakan rok panjang berwarna hitam dan baju lengan panjang dengan motif bunga-bunga. Perempuan yang tidak lain adalah sosok Butini itu kembali mengatakan sesuatu kepada Dayat. "Emak kedinginan Yat, emak kagak tenang di sono," ujar sosok Butini yang sontak membuat Dayat terkejut mendengarnya. "Mak, maafin Dayat mak, kemarin Dayat kagak ada di rumah. Dayat kagak tahu kalau emak pergi. Dayat juga kagak nganterin emak ke tempat emak sekarang dikuburin," balas Dayat dengan suara serak karena menahan tangisnya. "Emak sakit hati Yat, emak kagak bisa tenang," jawab sosok Butini yang membuat Dayat semakin sedih. "Iya mak, maafin Dayat. Dayat salah, emak yang tenang di alam sana. Dayat janji bakal ngurusin Oji, Ita, sama Mia mak. Emak yang tenang ya mak," balas Dayat sambil menangis. "Iya Yat, emak ngerti. Emak bukannya marah sama elu Yat, tapi emak kagak tenang di sono," ujar sosok Butini yang perlahan-lahan membalikkan tubuhnya lalu berhadap-hadapan dengan Dayat. "Emak mati penasaran Yat, emak mati dibunuh," ujar sosok Butini lagi dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Selain berwajah pucat, di bagian leher Butini juga terdapat warna keunguan dan sekilas membentuk jemari tangan. Di bagian lain tubuh Butini pun terlihat ada beberapa luka seperti luka cakar yang masih terlihat sangat jelas oleh Dayat. "Siapa mak? Siapa orangnya?" seru Dayat sambil terus menangis ketika sosok Butini menceritakan perihal penyebab kematiannya. "Besok lu juga bakal tahu Yat, tolongin emak ya Neng. Jagain Oji, Ita, sama Mia, biar emak bisa tenang nantinya," balas Butini yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan mata anak sulungnya itu. Entah apa yang terjadi lagi setelah sosok ibunya yang telah pergi mendahulunya itu menghilang. Tiba-tiba saja Dayat merasakan ada seseorang yang mengguncang-guncang tubuhnya sambil terus memanggil namanya. Dan setelah Dayat mendengar suara tangis dari Oji dan Ita, dia pun terbangun dari tidurnya sambil terdiam dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Bangun bang, bangun," ujar Ita sambil terus menangis. "Lah, ngapain pada nangis lu? Bukannya tidur dah lu pada?" seru Dayat kepada Oji dan Ita.
Lah abang ngapain tidur di depan pintu? Mana nangis sambil ngiku lagi? Balas Oji menjelaskan. Kagak apa-apa, abang cuma ketiduran. Balas Dayat sambil terus mengingat-ingat apa yang baru saja ditemuinya. Keesokan harinya Bu Atin dan Bu Yati kembali datang ke rumah Dayat sambil membawakan sarapan untuk Dayat dan adik-adiknya. Tapi tidak seperti biasanya, Bu Atin dan Bu Yati terlihat ingin mengatakan sesuatu kepada Dayat walau masih diselimuti keraguan. Yat, maafin nih sebelumnya. Bu Atin mau cerita sama elu nih Yat, ujar Bu Atin dengan wajah yang terlihat sangat serius. Iya Pok, emangnya ada apa sih? Sampai segitu seriusnya? Balas Dayat sambil menutupi makanan-makanan yang baru saja dibawakan oleh Bu Atin dan juga Bu Yati. Semalam emak lu ke rumah gua Yat, abis itu dia ke rumah Pok Yati, ujar Bu Atin dengan wajahnya yang terlihat sangat tegang. Iya Yat, kita kagak mengada-ngada Yat. Semalam emak lu datang sambil nangis-nangis. Dia minta tolong ke Pok Yati buat bantu nengok-nengokin elu, Oji, Ita sama Mia. Sama satu lagi Yat, emak lu bilang dia belum tenang karena dia mati kagak wajar katanya. Ibu Bu Yati yang membuat Dayat terdiam dan memikirkan kejadian semalam. Iya Pok, semalam emak juga pulang. Dia juga bilang begitu sama saya. Balas Dayat yang terlihat sangat tenang kala itu. Nah kan, gua kata juga apa waktu itu. Soalnya gue curiga sama teman-teman lu yang 3 orang itu Yat. Waktu itu gua ngeliat di leher emak lu ada bekas memar. Di tangan sama pipinya juga ada bekas cakaran, Saud Bu Atin menjelaskan. Apa jangan-jangan teman-teman lu Yat yang ngelakuin ini semua? Ibu Bu Atin yang juga mengundang pertanyaan yang sama di hati Dayat. Oh iya Pok, hari ini saya nitip si Bontot dulu ya. Saya ada kerjaan sebentar. Bisa kagak Pok? Pinta Dayat yang langsung mengalihkan pembicaraan ketiganya. Ya udah, ntar adik-adik lu biarin di rumah gua aja dulu, balas Bu Atin dan Bu Yati bersamaan. Menjelang siang hari, Dayat pun pergi ke tempat biasa dia menemui Bang Buluk serta beberapa orang yang juga bekerja sama mereka. Tapi hari itu di bekas bangunan rumah Belanda yang terlihat sunggup dan menyeramkan itu, tidak ada siapapun di sana. Padahal biasanya baik Bang Buluk maupun Bang Roger serta Bang Komar akan berada di sana sambil menikmati hasil penjualan barang-barang ilegal tersebut. Merasa penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya Dayat pun pergi ke rumah Bang Buluk yang diketahuinya berada tidak jauh dari rumah bekas bangunan Belanda tersebut. Sesampainya di rumah Bang Buluk, adik perempuan dari orang yang telah memberikannya pekerjaan itu mengatakan jika Bang Buluk sedang berada di rumah Bang Roger. Dan yang paling membuat Dayat tercengang adalah kabar mengejutkan yang disampaikan adik dari Bang Buluk tentang kematian Bang Roger. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ujar Dayat yang sangat terkejut mendengar kabar duka tersebut. Ya udah Kak, kalau begitu saya minta alamat rumahnya Bang Roger. Saya mau langsung ke sana saja, Ibu Dayat sambil tersenyum. Bareng Bapak aja Tong, Bapak juga mau ke sono, saut lelaki parubaya dari arah dalam rumah Bang Buluk. Ayo dah, kita jalan ke depan. Kita lewat masjid gede aja, terus belok ke kiri. Ya palingan setengah jam jalan kaki dari sini. Imbu lelaki parubaya itu yang tidak lain adalah ayah dari Bang Buluk. Di tengah perjalanan, Dayat dan Pak Asnan pun terlibat pembicaraan tentang kematian Bang Roger. Menurut cerita dari beliau, Bang Roger meninggal dengan cara menggantung dirinya karena depresi menghadapi permasalahan hidupnya. Ah, yang bener Pak. Masa Bang Roger bunuh diri ngegantung di pohon tomat apa pohon toge Pak? Balas Dayat yang membuat Pak Asnan tersenyum. Kabarnya sih begitu. Bapak juga tahu dari ceritanya si Udin Buluk, anak Bapak. Tadi pagi dia buru-buru mandi terus pamit ke rumahnya Roger. Kata dia ya begitu, Roger meninggal gantung diri, balas Pak Asnan menceritakan. Sesampainya Dayat dan Pak Asnan di rumah duka, Dayat dan Pak Asnan pun langsung disambut oleh Bang Buluk dan Bang Komar. Setelah itu keduanya diajak masuk untuk melihat jenazah Bang Roger yang sudah selesai dikafani. Dan betapa terkejutnya Dayat ketika berada di hadapan jenazah Bang Roger kala itu. Dayat melihat sosok Bang Roger duduk di samping tubuhnya dengan lidah menjulur dan mata terbelalak serta rambut panjangnya terurai. Sosok yang sangat menyeramkan itu jelas membuat Dayat ketakutan dan langsung berdiri untuk menjauhi jenazah Bang Roger yang dibaringkan di lantai rumahnya. Setelah itu sesaat sebelum sosok yang menyeramkan itu menghilang, Dayat pun melihat sosok Butini yang berdiri di samping tubuh Bang Roger sambil menjambak rambut panjangnya, lalu perlahan-lahan menghilang. Ngapain lo? Kayak ngeliat setan aja,
bisik Bang Bulu kepada Dayat ketika mereka keluar dari dalam rumah Bang Roger. "Kagak bang, kagak apa-apa," balas Dayat sambil menggelengkan kepalanya. "Maafin Dayat, sohib kita. Gue juga kagak nyangka dia bakalan senekat itu," imbu Bang Bulu kepada Dayat. Setelah selesai ikut mengantarkan jenazah Bang Roger ke peristirahatan terakhirnya, Dayat pun langsung pulang ke rumahnya. Karena malam nanti akan ada pengajian mendiang ibunya dan keesokan harinya, Dayat pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Walau harus menitipkan adik-adiknya kepada Bu Atin dan Bu Yati, Dayat pun kembali mendatangi tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul dan menemui Bang Buluk serta Bang Komar. Tapi lagi-lagi rumah bekas bangunan Belanda yang sudah lama terbengkalai itu terlihat sepi, tanpa ada seorang pun yang berada di sana. Dan setelah Dayat menunggu beberapa saat, datanglah Bang Buluk dan Bang Komar yang berboncengan menggunakan motor bebek yang suaranya berbunyi sangat nyaring dengan kepulan asap yang keluar sangatlah banyak dari bagian knalpotnya. "Ayo Yat, sekarang lu ikut gua," seru Bang Buluk yang langsung mengajak Dayat pergi tanpa terlebih dahulu mematikan mesin sepeda motornya. Sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat mewah, Dayat pun dibawa masuk untuk menemui seseorang yang ternyata adalah seorang bos besar dari bisnis yang dijalani oleh Bang Buluk selama ini. Di sana Bang Buluk memperkenalkan Dayat kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Papi. "Ini Pi, bocah yang saya ceritain itu, dia pasti bisa ngegantiin si Roger," ujar Bang Buluk kepada bos besarnya tersebut. "Kalau kamu yakin, Papi sih percaya aja Din. Selama ini kan semua urusan kamu beres semua," balas Papi yang memiliki wajah tegas dan sangar serta sangat berwibawa itu. "Aman Pi, saya yang tanggung jawab," balas Bang Buluk sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Dayat. "Nama kamu Dayat ya?" tanya sang Papi yang membuat nyali Dayat langsung menciut. Iya Pak, saya Dayat," balas Dayat dengan suara bergetar. "Panggil saya Papi, karena sekarang kamu sudah termasuk dari keluarga besar saya," balas sang Papi sambil tersenyum. "Oke Din, Papi terima Dayat. Selain masih muda, Papi juga yakin Dayat orang yang jujur dan setia. Jadi bisnis kita di wilayah selatan dipegang Dayat yang menggantikan Roger," pungkas sang Papi yang langsung pergi meninggalkan Dayat serta Bang Buluk. Sesampainya di markas tempat mereka berkumpul, Bang Buluk pun langsung menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh Dayat. Selain itu dia juga memberikan sejumlah uang yang terbilang banyak kepada Dayat untuk modal awalnya dalam mengantar semua pesanan para pelanggannya. "Obat, daun sama serbuk, lu pegang semuanya Yat. Sementara lu operasi sendiri, masuk ke alamat-alamat yang ada di buku ini," ujar Bang Buluk yang langsung dimengerti oleh Dayat. "Wilayah saya siapa yang urus Bang?" tanya Dayat penasaran. "Biar si Kamal yang handle, lu fokus aja sama wilayah baru lu sekarang," jawab Bang Buluk lagi. "Oke Bang, saya paham," balas Dayat dengan penuh keyakinan. "Abis ini kita nengokin si Komar, dia lagi sakit. Gue juga belum tahu sakit apa," ujar Bang Buluk menambahkan. Menjelang sore hari sampailah Bang Buluk dan Dayat di rumah Bang Komar. Entah mengapa Dayat kala itu merasakan sesuatu yang tidak biasa ketika memasuki rumah petakan yang ditempati Bang Komar bersama beberapa orang temannya. Bang Komar adalah seorang perantau yang tinggal di rumah kontrakan bersama dua orang temannya. Setelah berada di sebuah ruangan tempat Bang Komar berada, Dayat pun mulai mencium aroma bunga melati yang sangat pekat. Dan bersamaan dengan itu Bang Komar terlihat mengerang kesakitan sambil terus memegangi kepalanya. "Emang lu kagak berobat Mar?" tanya Bang Buluk yang terlihat panik dengan keadaan Bang Komar. "Udah, tapi sakitnya kambuh-kambuhan Din," balas Bang Komar kepada Bang Buluk. "Apa perlu berobat ke dukun lu Mar?" tanya Bang Buluk yang membuat Bang Komar tersenyum asam. Tidak berselang lama setelah Dayat mencium harumnya bunga melati, kini Dayat mulai mencium bau bangkai yang sangat menusuk hingga Dayat merasa sangat mual dan mulai merasa ketakutan. Dan yang membuat Dayat semakin takut hingga wajahnya pucat serta tubuhnya berkeringat adalah sosok penampakan Butini yang berada tepat di atas kepala Bang Komar yang terbaring sambil merintih kesakitan. Dayat yang melihat sosok ibunya itu pun menjadi sangat bingung dengan apa yang akan dilakukannya saat itu, hingga sang ibu pun mengatakan sesuatu kepada Dayat dengan suara yang sangat jelas. "Orang ini yang sudah ngebunuh emak Yat, sekarang biar dia tanggung akibatnya," ujar sosok Butini yang tubuhnya terlihat berdiri di atas kepala Bang Komar.
Sedih dan kesal yang bercampur menjadi satu itu membuat Dayat langsung pergi keluar dari rumah Bang Komar. Demi meredam amarahnya, Dayat pun duduk di teras rumah Bang Komar sambil menyalakan sebatang rokok bentul biru yang kini menjadi rokok kesukaannya. "Lu ngapa, Yat? Muka lu pucat begitu?" tanya Bang Buluk yang keluar menyusul Dayat. "Saya kagak tegang lihat Bang Komar kesakitan," balas Dayat yang berusaha untuk menutupi amarahnya. Tidak lama berada di rumah Bang Komar, Dayat pun mengajak Bang Buluk untuk pulang. Dan di tengah perjalanan mereka, Dayat pun mengatakan sesuatu yang membuat Bang Buluk terkejut. "Saya ngelihat arwah ibu saya lagi nginjek kepala Bang Komar, Bang. Kemarin saya juga ngelihat arwah ibu saya lagi ngejambak rambut gondrong dari arwah Bang Roger," ujar Dayat yang sontak membuat Bang Buluk terkejut mendengarnya. Dayat, mana ada sih setan di siang bolong? Udah, lu nggak usah mikir aneh-aneh," balas Bang Buluk yang sedang berusaha menutupi sesuatu dari Dayat. Beberapa hari kemudian kabar duka pun kembali sampai di telinga Dayat. Bang Komar yang sakitnya semakin parah pun harus meninggal dunia dan jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya. Tidak ada yang tahu pasti sakit apa yang diderita Bang Komar kala itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.